Afcon kayaknya Afcon. udah nggak terlalu menarik Nggak menarik ya? Bursa transfer aja ya kalau gitu udah ya? iya bursa Iya transfer langsung, aja. iya Afcon Oke. ini juga sih. Sebenarnya yang fokus Afcon kemarin tuh itu tragedi di Kamerun itu loh. Yang apa itu? Oh, kalian nggak tahu kah? Ada delapan penonton yang meninggal eh di Oh, karena stadion. COVID atau? Bukan. Jadi mereka desak-desakan pengen masuk, terus antri COVID dulu, tes COVID, terus pertandingan sudah mau mulai, terus pada desak-desakan, dorong-dorong, akhirnya keinjak delapan orang tuh meninggal, terus 30 berapa gitu yang luka. Sebenarnya fokusnya kemarin Walah. di situ sih, di ini cuman itu nggak terlalu menarik juga kayaknya. Kalau Iya ya. yang menarik dari Ya. Afcon itu cuma yang kelucuannya aja sih. Iya benar benar benar. Lelucon panitianya aja nih. Iya. Oke oke kalau gitu untuk mempersingkat waktu kita masuk ke update bursa transfer. Oke, yang lagi hangat tentu adalah ini sekarang kan tanggal 1 ya, 1 Februari di mana kemarin 31 Januari adalah deadline day untuk bursa transfer musim dingin. Ada yang menarikkah yang kalian soroti? United mantap sekali Anda nggak beli pemain bangsat. Nggak ada duit mungkin. siapa yang mau ke MU sekarang? Nah, Kondisi lagi sebenarnya hancur-hancurnya. Phil Jones ada peluang untuk exit ke Girodin Bordeaux, tapi di detik-detik terakhir sebenarnya Phil Jones-nya menolak. Padahal kayaknya MU juga udah memberikan lampu hijau untuk silahkan Phil Jones untuk pergi gitu ya, tapi ternyata tidak berhasil. Ya, Kemudian kalau yang dari ya kebanyakan sih dari Italia, perombakan Juventus, Vlahovic masuk ke Juventus dari Fiorentina meskipun soal sisi ya wajar lah kalau para fans Fiorentina pada mengecam keputusan itu meskipun kita sebagai penikmat sepak bola juga nggak kaget ya pemain bagus di Serie A ya harus ke Juventus dulu lah gitu ya itu aturan tidak tertulis itu. aturan yang tertulis ya gitu tapi di satu sisi malah Bentancur sama mau nggak mau Kulusevski juga harus keluar dan ternyata Conte mau meminang mereka ya bisa Ya, jadi aroma Italia ada di Spurs dan nggak tahu akan sejauh mana. Padahal Bentancur sebenarnya nggak jelek-jelek amat di Juve ya. Kenapa mau dilepas ke Spurs ya? Dan yang tidak kalah kontroversi tentu Aubameyang yang bahkan di Arsenal aja tidak terlalu terpakai di akhir-akhir ini karena ada konflik, malah justru sama Savage dipelihara ini. Dan kalau nggak salah ini Barcelona udah kebanyakan penyerang loh di tengah musim paling tidak di paruh musim kedua ini udah cukup banyak penyerang di mana Dombele juga nggak jadi keluar ya kan Ferran Torres masuk ya, masih ada Memphis Depay kita tahu nih bakal iya. seperti apa mereka atau memang untuk musim depan gimana menurut kalian bursa transfer ini seru nggak sih meskipun ya serunya apa bukan serunya maksud intensitasnya justru malah di detik-detik terakhir ini dan melibatkan klub besar pun ya hanya beberapa. Kalau yang menarik dari aku pribadi sebenarnya transfernya Liverpool ya, Luis Diaz. Luis Oh, Diaz. Luis Jadi Diaz sebagus apa nih? Luis Diaz itu kalau bisa dibilang khasnya pemain Amerika Latin, skillful ya. Hmm. Tapi kalau misalnya mau coba mau dibandingkan dengan gaya bermain, mungkin kalau mau dibandingkan dengan Alexis Sanchez dulu pada saat awal-awal ya, Luis Diaz ini lebih eksplosif dia, eh, dari gaya bermainnya. Karena sempat tak tonton pas Copa America dengan timnas Kolombia Kolombia, kalau nggak salah. Ekuador ya, Ah, Kolombia ya. Kolombia. Jadi kayaknya Kolombia. ini pemain selain dari postur yang eh, cukup ideal lah, tinggi kan, kemudian fisiknya oke, dari skill oke. Liverpool ini pinter dia. Eh, dia nggak kayaknya nggak banyak berita-berita aneh-aneh kan. Kemudian tahu di lini terpentingnya Liverpool tuh ya di situ diisinya karena apa di kemungkinan besar musim depan itu eh, Salah dan Mane kan
akan ada berita-berita lah terkait perpanjangan kontraknya karena dari tahun 2021 juga kan sudah ada. Jadi Liverpool sudah mengamankan satu pos kalaupun misalnya pada akhirnya 3 pemain utamanya lah Sadio Mane, Muhammad Salah sama Roberto Firmino ada yang cabut lah kan atau misalnya kurang bagus performnya, sudah ada nih Luis Diaz. Kemudian yang kedua yang menarik sebenarnya memang cukup terkejut sih karena pada saat awal-awal juga kita sempat bikinkan materi podcast terkait bursa transfer musim dingin kan ternyata kalau dari menurutku ini cukup rame ya terutama di deadline day ini cukup rame lah karena di detik-detik terakhir itu terutama transfernya Everton sih. Jadi Oh iya, belum Donny kesebut van tadi. den Everton Beek ini kan, menarik nih. kemudian Dele Alli. Ya. Walaupun misalnya memang kita kalau mau coba lihat di klub sebelumnya nih Van de Beek dengan Dele Alli kurang bersinar, tapi ini bisa menaikkan dari sisi psikologi tim dari Everton kan. Ada pemain baru, sama-sama kita tahu dua pemain ini bukan dari nama itu cukup dikenal lah kan, cukup bagus lah dari segi nama walaupun di luar dari segi penampilan di lapangan ya. Tapi Everton dengan kedatangan Frank Lampard dan ada 2 amunisi tambahan di lini tengahnya akan jadi menarik nih bagaimana nanti kiprah Everton dan kedatangan Frank Lampard. Cuman itu aja kalau dari saya pribadi jujur kalau dengan transfernya Aubameyang ke Barcelona ini kayaknya cuman kayak sekelas anu aja nih OVJ aja lucu-lucuan aja nih gak ada gunanya nih orang pindah ke Barcelona dari Arsenal. Cuman kayak Mungkin itu pengen juga akan cari panggung doang nih Aubameyang ya, nih. ya, ya. Mungkin juga akan statementnya media tadi juga akan diamini para fans Arsenal nih, karena kan klubnya juga cukup kaget loh, kok tiba-tiba si Aubameyang udah di airportnya Barcelona nih, padahal ngobrol-ngobrol detail lebih dalam aja masih dalam proses gitu loh. Ini cukup kontroversial dan banyak orang yang pada udah pergi aja sana ya. Tapi Luis Lawak Diaz, memang. iya benar. Lawak memang Luis Aubameyang Diaz ini. keren ya memang. Aku menyoroti Liverpool ini, setuju aku dengan statementnya media. Liverpool ini sangat-sangat efektif dalam perekrutan pemain. Diogo Jota itu merupakan salah satu yang menurutku sangat sukses sejauh ini untuk bisa melapis at least saat apa. Jadi at least tuh Liverpool tidak harus bergantung melulu pada si siapa Mane sama Salah gitu. Saat mereka absen pun buktinya juga klub masih bisa sangat produktif mencetak 3 angka dan diangkat dengan Luis Diaz di posisi winger. Aku rasa juga ini merupakan salah satu bentuk keberhasilan menurutku ya, keberhasilan manajemen si Jurgen Klopp nih dalam memimpin sebuah tim, dan aku yakin juga Liverpool masih mungkin akan berbicara banyak di sisa musim ini, dan bahkan mungkin masih di musim depan masih akan bicara banyak ya dengan metode, apabila mereka tetap mempertahankan metode yang sama seperti yang mereka lakukan terkait dengan efektivitas transfer. Kalau Vlahovic sendiri, nah menurut kalian gimana Vlahovic ini? Padahal kan bisa jadi dia cuman one wonder season ya, One season atau wonder. bisa bilang kayak gitu ya. One season wonder player. Kalian apakah iya atau layak nggak sih dia main di Juventus ini? Vlahovic kalau dari pandangannya orang yang ngikutin Liga Italia masih lebih bagusan Scamacca sih sebenarnya, si strikernya Sassuolo. Masih lebih berpotensi itu dibanding Vlahovic. Cuman ya lagi-lagi Vlahovic pindah ke Juventus dan ya bisa jadi dengan bandrol 75 juta euro ya dia bisa perform di Juve. Cuman kalau misalnya jadi legend ya mungkin dia akan berakhir seperti Dejan Savicevic paling. Mungkin ya. Tapi sebenarnya kalau lihat dari torehan gol sih dia bersama Ciro Immobile menjadi yang top scorer sejauh ini sih dengan 17 gol ya. Mungkin juga itu yang jadi ya salah satu pertimbangan utama, di mana Juventus sendiri sangat kurang produktif sekali kan dengan Morata di paling tidak di setengah musim ini gitu. Yang jadi persoalan yang disorot sama Italia itu sebenarnya bukan kepindahannya Vlahovic
ke Juventus. Mm-mm. Tapi kok bisa Juventus dapat duit 75 juta padahal neraca keuangannya Juventus itu nggak lebih buruk dari Barcelona di musim kemarin. Jadi Juventus itu termasuk salah satu tim besar Eropa yang rugi besar di musim lalu karena pandemi. Dan ketika mereka punya uang sebanyak 75 juta euro buat datengin Vlahovic, itu orang jadi bertanya-tanya, ini Juve dapat duit dari mana? Dan dibantah sama fans Juve dengan cara fans Juve gitu ya. Ya nggak usah lah kalian pikir yang punya duit Agnelli kok. Ya. Itu 75 juta euro apa pound sterling ya? Euro, ya? Euro. Murah sebenarnya hitungannya kalau dibanding sekarang ini. Ya makanya murah itu, kalau di Inggris murah itu, tapi kalau di Italia mahal sudah itu. Iya benar. Cuman salah sisi mereka juga datangin ini ya sebagai pengganti Bentancur kayaknya Denis Zakaria yang Denis kalau Zakaria nggak salah Denis Zakaria sempat disukan ke MU juga ya. Iya, Bukan dia cuman sempat lagi. Emang udah muncul tuh di YouTube tuh, welcome Zakaria to Man United. itu Denis Zakaria itu cuma berapa? 5 juta kan? 5 juta euro Iya, kalau nggak cuma salah. 5 juta. 5 juta euro United bisa beli Denis Zakaria 5 juta euro tapi lebih memilih minjemin Martial. Iya, gila itu emang nggak bener nih. Tapi nggak tahu, Padahal kayaknya kan bisa memang ganti-gantiin Matic yang kan. ada sempat terkabar tuh kalau di 6 bulan masa kepelatihannya Rangnick ini memang dia nggak dikasih kayaknya apa untuk kebijakan transfer untuk datangkan pemain ya. Kata-katanya sih kayak gitu. Yang disorot sama fans United itu adalah ini. Lingard kan seharusnya pindah kan. Lingard itu kan sudah dikonfirmasi sama Rangnick kalau dia itu akan keluar di musim panas nanti. Apapun prestasinya United sampai akhir musim itu Lingard sudah pasti pindah. Dan itu ditegaskan lagi sama postingannya saudaranya Lingard, terus postingannya Lingard sendiri yang West Ham kan. Tapi jadi sebenarnya Rangnick itu sudah ngasih lampu hijau buat Lingard, kalaupun misalnya Lingard mau pergi di musim dingin ini, ya udah nggak apa-apa dia pergi gitu. Tapi yang jadi sorotan fans United adalah ada terkesan kalau pihak klub itu sendiri yang campur tangan di proses kepindahan Lingard sampai akhirnya Lingard jadi tahanan di United. Jadi sebenarnya pihak klub yang nggak mau lepas Lingard, kalau Rangnicknya sendiri itu udahlah kalau misalnya dia mau pergi aja gitu. Dan jadi ya memang ada yang nggak beres, dan ini adalah hasil dari 8 tahun Edward Woodward di United. Iya. Gak tahu nih nanti si Richard Arnold kayak gimana. Padahal sama aja, Semoga ada 1-2 aja sama mereka itu. Semoga ada perubahan. Tapi emang ya kalau kita bicara sedikit melenceng ke MU ya emang ya masalah internal ini sih yang jadi perkara mereka sih. Selama internalnya kondusif, ya aku yakin mereka masih mungkin lah bisa bersaing. Kayak misalkan Pep Guardiola, klub kayaknya percaya banget ya udah, lu urusin aja lah tuh klub. Nah, jadi dia kayak merasa nggak ada beban. Kayak Jurgen Klopp juga begitu. Jadi kelihatan banget sih pelatih ini benar-benar memiliki memiliki kewenangan sangat penuh terhadap pemain yang siapa yang diinginkan, strategi yang dimainkan, sehingga kelihatan banget klubnya juga bisa perform sangat optimal sejauh ini gitu. Ya selama MU bisa itu memperbaiki itu ya. Tapi balik lagi ke bursa transfer, aku menyoroti justru banyak yang seru ini yang melibatkan klub-klub dan pemain-pemain yang setidaknya pemain punya nama besar di akhir-akhir ini justru lebih banyak di klub Italia dibandingin mungkin klub Liga Inggris atau klub lain kayak Gosens dari Atalanta, padahal itu juga oke loh mainnya di Atalanta, dilepas ke Inter Milan sepertinya dengan sangat mudah tanpa intrik gitu. Ya. Kemudian beberapa pemain beberapa klub kayak Roma juga mendatangkan siapa tadi ya, kayaknya ada satu pemain dari Porto, Sergio Oliveira ya. Sergio Oliveira, terus Pablo Mari dari Arsenal ke Udinese. Jadi kok kalau aku melihat memang di Eropa lebih banyak dominasi oleh
Liga Italia yang banyak merubah timnya nih dibandingin mungkin Liga Inggris atau Liga Jerman yang jarang 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 heboh bursa transfer ya kalau Liga Jerman sih. Tapi dibanding Liga Inggris lah katakanlah gitu, Serie A lebih produktif di musim dingin ini, bursa transfer musim dingin ini. Kita itu terlalu terfokus sama klub besar sampai lupa kalau Newcastle baru saja datengin Bruno Guimaraes dan datengin Chris Wood. Terus si Burnley gantiin Chris Wood dengan Weghorst yang usianya cuma beda 1 tahun itu. Sedangkan pelatih mereka Eddie Howe. Maksudnya ini apa ya mereka ini sebenarnya? Klub kaya yang kayaknya nggak punya arahnya tuh mau kemana itu sebenarnya mereka ini. Aku salut sama kebijakan transfernya Burnley karena mereka menjual Chris Wood ke Newcastle, terus mereka datengin Weghorst yang pemain itu tipikalnya sama Chris Wood. Jadi konsistensi Sendai itu dalam taktiknya Burnley yang direct football itu bakal tetap dipertahankan sampai akhir. Betul. Pokoknya nggak mau berubah dia kayaknya. Nggak mau berubah. Kayaknya sih ya, mungkin ada cuan-cuannya dikit kali Wan itu, makanya ya udahlah Chris Wood lepas, datangin pemain yang mungkin lebih murah gitu kali. Tapi aku juga baru sadar Axel Tuanzebe ke Napoli ya. Axel Tuanzebe ke Napoli. Udah dari awal-awal transfer tuh. Awal-awal kemarin ya. Iya. Aku baru sadar itu ternyata. Kalau transfer aku itu tadi yang dibilang median Everton, ya karena Lampard, terus Van de Beek, terus Dele Alli juga. Padahal Everton sendiri udah ada Doucouré kan di tengah, udah ada Alan juga, itu udah physical presence-nya lini tengahnya Everton itu sudah kuat banget sebenarnya. Aku penasaran dengan Van de Beek nanti nih di Lampard karena Van de Beek sendiri sudah ngeluarin statement kalau dia itu suka dengan caranya Lampard pas masih jadi pemain. Jadi mungkin secara langsung nanti Lampard jadi mentor buat Van de Beek. Dan ya semoga aja dia bisa membalikkan opini publik yang ngomong kalau dia tuh nggak layak di Premier League karena terlalu lembek kan. Terus kalau tim lain aku ini siapa? Aston Villa, Coutinho FC bro. aku antusias, aku nggak sabar sejak ditangani Gerrard, terus Aston Villa beli Lucas Digne, terus ada Coutinho juga, aku jadi semakin pengen nonton Aston Villa di tiap pertandingan terlepas dari lawannya siapa. Jadi pengen nonton Aston Villa karena kayaknya Gerrard ini punya sesuatu yang enggak dimiliki sama mantan pemain yang sekarang jadi manajer. Dan itu kelihatan sih kemarin ngalahin Everton juga 1-0 itu ada pola yang dibawa sama Gerrard. Terus MU nggak usah lah, MU nyebelin. Nggak usah dibahas itu. Dia emang kurang agresif di bursa. Kalau aku melihat Everton kali ya, sepertinya Van de Beek bakal dapat minutes play lebih dan bakal mungkin bisa jadi dia jadi pemain utama nih, karena 4-4-2-nya Rafa Benitez kayaknya ini bakal berubah di tangan di tangannya sepertinya begitu. Lampard. Kemungkinan nanti akan 4-2-3-1 kah mungkin dengan paling depan nanti Richarlison mungkin, terus di belakang Richarlison ada Van de Beek di situ. Iya, atau 4-3-1-2. Kemudian Alan dan Doucouré jadi DM di situ. Sepertinya akan ke situ rubah sistem di situ. Dan aku sebenarnya agak optimis sih bahkan Everton bisa lolos dari jurang degradasi kalau perubahan ini segera bisa dilakukan dan dengan pemain yang mereka dapatkan sih aku optimis mereka harusnya bisa tetap bertahan. Dan kayaknya benar-benar ada yang median tadi bilang ada suasana baru yang potensinya cukup kuat untuk bisa nge-boost moral pemain yang sudah ada untuk bisa perform lebih bagus lagi dibandingin saat kemarin Rafa Benitez. Karena Rafa Benitez sangat kelihatan sekali performanya menurun tuh sejak kalah sama Liverpool 4-1. Kalah sama Liverpool ya. Iya. Terus setelah itu udah Evertonnya udah anjlok terus, nggak tahu apa di internalnya ada yang kayak gimana. Iya, pemain Everton tuh sadar kalau Rafael Benitez itu double agent. Nah, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi tuh. Mata-mata dia, mata-mata. Iya, mata-mata Liverpool dia itu. Dari pemain-pemain
yang sudah masuk nih menurut kalian yang akan bersinar mengikuti tren positif dari Bruno Fernandes yang merupakan salah satu rekrutan sukses di musim dingin. Kira-kira di musim ini siapakah yang akan meneruskan title itu kira-kira menurut kalian? Vlahovic kayaknya bakalan tetap nyetel kayak langsung di Juve karena kayaknya kurang terlalu dia nggak bakalan terlalu kesusahan untuk menyesuaikan gaya bermain ya karena ya pada umumnya kalau masih main di liga itu culture-nya masih kayak gitu ya kayaknya ya nggak jauh-jauh lah dari Vlahovic. Mungkin yang lebih ditunggu orang di bursa transfer ini supaya kan ngelihat dari Newcastle dan akan bagaimana impactnya menyelamatkan mereka dari jurang degradasi kan seperti yang dibilang Mirwan tadi Bruno Guimaraes dibeli dengan harga mahal dari Lyon karena awalnya kan Bruno Guimaraes ini sebenarnya namanya itu gencar dihubungkan ke tim-tim besar tim besar terutama iya. Arsenal Arsenal kan? lah, sampai fans Arsenal tuh marah-marah kan karena Bruno Guimaraes tuh nggak jadi ke Arsenal. Sorry, tapi Arsenal ini tim besar ya? Sama kayak MU. Sama kayak MU ya? Sok besar. Jadi kalau yang bakalan nyetel mungkin ya di yang kita lihat dari segi nilai lah ya, Vlahovic mungkin bakalan ya oke aja lah main di Juventus tuh bakalan aman aja. Tapi kalau dari saya pribadi yang menarik nanti memang kira-kira nyetel nggak dia nih ya? Ya Donny van de Beek sama the one and only Antonio Martial di Sevilla. Iya, Antonio Martial. Kan? Jangan lupakan itu ya. Martial kan iya, tadi belum kita sebut ya. Kok Martial itu dapat perlakuan istimewa ya di Sevilla, aku lihat-lihat ya. Si kawan itu kok kayaknya dijadikan Ronaldo di Sevilla sana. Kok bisa-bisanya loh pas presentasi perkenalan tiba-tiba ada Ronaldo Nazario di Videotron gitu kan ngasih selamat datang ke Martial ini pemain emang Martial sebagus itu aku sampai sanksi loh United kemarin minjemin Martial. Loh, jangan salah kalau kita lihat kontribusinya cukup nyetel loh waktu dia sekali main ya kan memberi umpan kunci salah satu key passes ke Cavani ngasih asis ke itu kan. Jadi sebenarnya dia cukup memiliki kontribusi loh. Makanya mungkin dari satu pertandingan itu Sevilla melihat sebagai wah ini dia nih. Kita nggak salah ngerekrut nih. Ini wajib kita sambut dengan mengumpulkan para legenda untuk memberikan testimoni dan yang lucu tuh satu umpan kunci Martial yang turun dari bangku cadangan terus ngasih umpan kunci ke Cavani dan seketika fans United yang dulu mencaci maki Martial merasa seolah-olah mereka melupakan kesalahan Martial gitu. Seolah-olah tuh Martial tuh memang juru selamat yang datang buat menyelamatkan ini padahal ya ampas. Kebetulan aja dia. Aku juga tahu gaya permainan Martial ini sebenarnya cocok di liga apa ya karena saat itu dia sebenarnya waktu di Monaco juga kan kalah kalau aku lihat ya perannya juga nggak sementara yang Kylian Mbappe lah saat Kylian Mbappe ada di prime time-nya saat di Monaco gitu. Kemudian saat di MU dia pertandingan perdana langsung ngeping Skrtel dan akhirnya mencetak gol lawan Liverpool itu kan itu udah ada asa nih tapi setelah itu kan praktis ya udah gitu penampilannya kayaknya kurang cocok juga main di Liga Inggris tapi toh itu pun dia juga bisa bertahan sampai 7 atau kurang lebih 7 sampai 8 tahun ya 8 musim di MU. Aku juga cukup heran. Nah, nggak tahu nih lagi di Liga Spanyol apakah gaya permainan si Martial dengan seperti itu malah justru bisa cocok dan malah bisa jadi legenda di situ lah. Itu aku juga penasaran dengan Bidian tadi. Apakah bisa benar-benar nyetel di Sevilla ini? Kalau Aubameyang ya tahu lah, kayaknya dia bakal juga bermasalah sama Xavi kemudian. Aubameyang tapi udah resmi belum ke Barca ya? Sudah resmi. Tapi kok aku cek di ini Premier League nggak ada ininya transfer out dari Arsenal Aubameyang ya? Bukan ini transfer musim panas kah? Aku nggak tahu dia musim panas atau musim dingin ini. Aku nggak tahu.
Yang jelasnya Apa sih? sudah ada kok fotonya dia pakai baju Barcelona. Mm-mm. Dia sudah resmi. Oh, kita juga jangan melupakan sebenarnya ini juga salah satu karir fenomenal Master League kalau aku bilang. Siapa itu namanya? Em, Siapa? yang dari Watford. Siapa Emmanuel Ya Dennis? meskipun dia kembali lagi Watford. sih, lebih sepatutnya kembali lagi ke ada Traore ya. Sebenarnya dia kembali lagi Oh, sistemnya kan ke Wolves. Barcelona setelah Wolves. sebelumnya ya. Wolves, sorry kok Watford, sorry Wolves ke ini ya. Ya, Adama ke Barcelona. Itu nanti Barcelona pola nyerangnya Xavi itu bukan tiki taka lagi. Direct gitu Apa? mungkin ya. Tiki Adama. Jadi Tiga. pokoknya dari belakang langsung ke Adama gocek langsung ke tengah udah kayak gitu. Iya, kayaknya bakal gitu nih. Tapi Barcelona sendiri nggak ngumumin sih, Tiga belum deh. ngumumin sih. Iya, Nggak tahu kayaknya bener Nggak ada Auba loh. jadi apa enggak? Aubameyang di Premier League itu belum ada Aubameyang. berarti mungkin dia ini musim panas mungkin dia out. Musim panas kali ya. Ya, sama kayak ini Julian Alvareznya Manchester City itu kan baru masuk musim panas nanti. Yang dari River Plate River mana? Plate, yang dari Oh. River Plate. Kalau transfer musim dingin, aku kan kita udah bahas kemarin tuh di podcast yang Conte, Spurs pasti bawa pemain dari Juve dan aku ini sih yang pengen ngelihat Bentancur sama Kulusevski. Kulusevski itu masih 21 tahun loh. Dan dia udah dicoba di beberapa posisi, pernah tandem striker sama Ronaldo juga, bisa main di kanan juga, bisa jadi wingback juga. Jadi banyak opsi buat konten nanti untuk Kulusevski sama Bentancur. Kalau dari statistik Bentancur itu kemarin aku baca statistiknya itu dia masih lebih bagus dari Højbjerg yang sekarang di Spurs, yang kaptennya Spurs sekarang itu. Bentancur itu masih lebih agresif, masih berani ngambil resiko, risk pass juga. Jadi banyak yang ngomong kalau Bentancur itu sebenarnya lagi-lagi kita nyemetin nama pemain lama kan, Pirlo in disguise dalam artian yang berbeda gitu. Yes. Pirloeski. Oke. Yang menarik tapi kalau selain dari pemain yang masuk ya, dari kondisi tim yang apa ya, misalnya nanti Aubameyang resmi lah, nggak tahu kita entah musim apa belum diumumin aja atau nanti di musim panas. Yang aneh memang sebusuk-busuknya kebijakan transfer MU nggak ada nih masuk nih kan. Yang aneh itu memang Arsenal nih. Arsenal tuh dia ternyata Pablo Mari tadi kan udah sempat dimention tuh kan Ya, ke Udinese pindah kan ya. ke Liga Italia ke Udinese, kemudian si siapa Maitland-Niles kan Maitland-Niles ke Roma. ke Roma. Ya. Maitland-Niles ke Roma. Kemudian Kolasinac tuh ke Marseille. Ya kan? 3 tuh backnya tuh kan. Kemudian Callum Chambers, Aston Villa tuh. Sedangkan pemain yang didatangkan nggak ada tuh. Cuma satu dari dari Liga Amerika tuh. Siapa? Austin Trusty tuh. Nggak tahu dari mana tuh pemain tuh. Kayaknya nggak bakal dari Liga Amerika. MLS ya. Tapi sepertinya MLS, kalau aku lihat si siapa Arteta sepertinya sudah nyaman dengan skuadnya yang ada sekarang. Kayaknya ya sampai paling tidak musim dingin, buktinya Callum Chambers yang dinilai memang kurang sip, tapi si Tomiyasu udah cukup bisa perform lah, dinilai perform lah. Memang banyak yang menilai Tomiyasu mainnya cukup bagus di Arsenal akhir-akhir ini. Dan juga Odegaard, kemudian Lacazette, Martinelli, Emil Smith Rowe, sama Odegaard sama Saka ini 4 depan ini akhir-akhir ini memang cukup nyetel, meskipun aku melihat PR Arsenal tuh masih di konsistensi sih sebenarnya. Jadi sepertinya Arsenal memang nggak ada ambisi yang terlalu gimana untuk bisa
bisa sampai juara seperti juga enggak. Ambisi terdekat mungkin 4 besar dan kayaknya si Arteta sih optimis dengan pemainnya sepertinya begitu melihat apa lumayan nyetelnya mereka di beberapa pertandingan ya meskipun tidak di setiap pertandingan karena konsistensi masih menjadi PR-nya mereka. Tapi rata-rata tapi nggak tahu nih kalau ternyata misalkan Martinelli atau Smith-Rowe sama-sama cedera udah tuh mungkin bubar lah itu nanti Ya yang jadi bisa lebih striker turun lagi Albert itu. Sambiloko enggak? Kalau Martinelli sama Smith Rowe cedera. Albert Sambiloko Iya. enggak dijadiin striker sama si Thomas Partey. Gimana itu? Terus yang Thomas Partey karena sambil logo nggak jadi striker, gelandangnya jadi Arteta sama Edu. Atau penyerangnya nih Charlie Patino. Wih, keren Charlie Patino. Dari Patino. namanya sih keren, tapi nggak tahu nih masih muda sekali, masih 18 tahun. Charlie Patino. Arsenal itu fondasinya sudah ada, sudah Ya. sudah kelihatan fondasi yang dibangun Arteta itu sudah ada. Pondasi Arsenal tuh jokes. Iya, salah satunya itu. Yang jadi sorotan sama fans Arsenal juga itu kan si Eddie Nketiah itu loh. Pemainnya mereka kok nggak dilepas, nggak dijual-jual gitu sampai Koci ngamuk-ngamuk kok nggak dijual pemainnya. Ya kayak kita kayak ke Phil Jones gitu mungkin ya kalau. Iya, Phil Jones nggak jadi pindah ke Bordeaux ya. Ya, jadi pindah ke Bordeaux lagi lah ngapain juga kontribusinya udah nggak optimal ya kan. United itu sekarang yang jadi pelapis ya lini belakangnya United itu yang kanan itu Wan Bissaka sama Dalot ya kan pelapis. Jadi yang bersaing di kanan itu Wan Bissaka sama Dalot. Yang di kiri yang bersaing itu Teles, Luxau, Dalot. Iya. Benar. Tapi kayaknya lebih banyak Teles ya, sisa apa? Rangnick lebih percaya Teles kayaknya. Lingard nggak dijual, tapi kayaknya dia nggak bakal main juga. Jadi besok wingernya Mata. Iya, bener. Jadi MU ini memang lebih kepada kolektor pemain aja sih sebenarnya, kolektor pemain United itu kayaknya sekarang NFT yang bergerak. Nah. Oke. Seperti kita juga sepakat sekali lagi sebagai closing statement terkait dengan bursa transfer memang kurang banyak melibatkan klub-klub yang kita harapkan karena banyak klub besar juga tidak terlalu banyak merombak posisi para pemainnya. Memang mayoritas masih dihuni oleh klub di Liga Italia dari pemain yang memang lagi bersinar yang kepindahan yang cukup mentereng di musim dingin ini ya hanya Dusan Vlahovic ya yang memang banyak disoroti, tapi juga di satu sisi Everton dengan kehadiran Lampard dan kepindahan Van de Beek dan Dele Alli juga layak untuk kita nantikan performanya di kemudian hari setelah ini. Di satu sisi Anthony Martial dari MU pindah ke Sevilla juga masih menjadi sorotan kita bersama. Apakah dia bisa nyetel di Liga Spanyol ataukah dia akan memiliki flop karir seperti yang dialaminya di MU pasca pindah dari Monaco dulu gitu. Oke. Cukup sekian mungkin tapping hari ini. Oke.